yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 bersama dengan Gereja Semesta. Hari ini kita memasuki hari Kamis dalam pekan biasa yang kedua. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang Injil Markus yang berkisah bagaimana banyak orang berbondong-bondong datang mencari Yesus ketika mereka mendengar apa yang telah Yesus lakukan, menyembuhkan banyak orang dan mengusir roh-roh jahat. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, begitu banyaknya orang yang datang kepada Yesus, sehingga Yesus pun menghindar dari himpitan orang-orang itu. Dan ketika roh-roh jahat bertemu atau melihat Yesus, mereka tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Engkaulah Anak Allah." Dari kata-kata roh-roh jahat ini, kita diingatkan, kalau roh-roh jahat saja mengakui kealahan Yesus, bagaimanakah dengan kita yang mengaku beriman kepada Yesus, yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Apakah sungguh kita sanggup bersungkur di hadapannya, berserah kepadanya, dan percaya bahwa Dia adalah Maha Kuasa? Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita berada pada situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, yang tidak sesuai dengan harapan kita, di mana kita dihimpit oleh berbagai persoalan dan juga tekanan yang tidak mudah untuk kita tanggung. Saat-saat itu bisa saja membuat kita mempertanyakan di manakah Allah, di manakah Yesus yang katanya Sang Juru Selamat. Mengapa Ia membiarkan itu terjadi atas hidup kita, padahal Dia Maha Kuasa? Saudara-saudari yang terkasih, roh jahat bukan hanya ada di luar diri kita, melalui kata-kata yang kita dengar dari orang lain, melalui situasi di sekitar kita yang berbicara kepada kita, tetapi juga ada di dalam diri kita. Dalam diri kita ada roh baik dan juga roh jahat. Seperti yang kita dengarkan dalam kitab pertama Samuel hari ini, kita mendengarkan bagaimana pergulatan Saul ketika ia membiarkan Daud melawan Goliat yang memimpin bangsa atau orang-orang Filistin, dan Daud mengalami kemenangan. Ketika dia kembali ke Israel, disambut oleh orang-orang Israel dengan dielu-elukan. Ketika Saul mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel, bahwa Saul telah mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mendengar kata-kata orang-orang Israel itu ketika mengeluh-elukan Daud, Saul begitu marah dan menaruh dendam. Bahkan ia memiliki keinginan untuk membunuh Daud, padahal Daud telah melakukan hal yang baik. Daud telah menolong bangsa Israel, tetapi kebaikan Daud tertutup oleh dendam hanya karena mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel yang mengeluh-elukan Daud. Kejahatan mulai dari rasa iri hati. Maka ketika Saul mengungkapkan niatnya membunuh Daud kepada anaknya, justru dia diingatkan oleh anaknya dan bersyukur bahwa Saul masih mendengarkan, bersyukur bahwa Saul masih bisa dipertobatkan, sehingga dia sadar akan kesalahan yang dia lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbuat baik maupun berbuat jahat itu adalah pilihan kita. Tetapi jangan sampai bahwa kedegilan hati kita, sikap iri hati dan dendam yang ada atau mungkin muncul dalam diri kita karena situasi
di sekitar kita yang tidak sesuai keinginan kita, karena kata-kata orang lain yang menyinggung perasaan kita, jangan sampai menghalangi perbuatan baik kita. Jangan sampai kita melupakan roh-roh baik yang ada di dalam diri kita dan juga orang lain yang mungkin bisa menolong kita untuk terus mengarahkan diri kepada Allah. Semoga kita semakin dimampukan untuk terus mengarahkan hati, budi, dan pikiran kita hanya pada Allah yang Maha Baik. Semoga Tuhan menyertai kita.